warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat DLS Voice, pada kesempatan ini masih dalam edisi belajar membuat rumah. Belajar membuat rumah. Kebetulan saya ketemu saudara saya, teman saya yang berkecimpung di bidang properti, di bidang arsitek, banyak mengerjakan perumahan-perumahan. Nah, ini namanya ini Pak Bilar. Ini sudah punya nama di Nganjuk. Saudara saya minta tolong membuat rumah itu pada ketakutan karena belum biayanya sudah sekian hingga orang enggan atau tidak berani membuat rumah kalau belum punya uang yang sangat banyak. Apakah sebenarnya membuat rumah itu bisa disiasati dengan murah tetapi tidak mengurangi performa, murah tapi baik? Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Tris. Saya akan mencoba memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman saya. Jadi sebenarnya membuat rumah itu tidak perlu harus ketakutan dan apa itu artinya awang-awangan. Karena apa? Menurut pengalaman saya, itu bukan disiasati sebenarnya. Oh, bukan disiasati. Bukan disiasati. Jadi kita mengerjakan rumah itu tetap sesuai dengan standar ilmu ya, standar ilmu arsitektur. Iya, dari standar pengalaman, standar teknik arsitektur yang mana itu tidak mengurangi kualitas maupun bentuk rumah. Satu, kualitas dan kekuatan ya. Termasuk bentuk rumah ya. Kualitas itu sudah mencakup kekuatan dan dan bentuk rumahnya. Itu manakala kita itu benar-benar punya perhitungan yang matang. Artinya tidak syukur angger. Misalkan kita mengaplikasi campuran-campuran itu harus benar-benar sesuai dengan takaran. Oh, berarti sebelum dilanjut, dikala kita mau membuat rumah harus belajar dulu ya? Belajar dulu, punya pengetahuan dan berhitung. Artinya semua tidak diserahkan bulat-bulat pada tukang. Iya. Meskipun nanti kita serahkan, juga harus tukang yang benar-benar tahu teknis, tahu maksud yang punya rumah. Ya, maksudnya yang punya rumah itu. Kebiasaan yang ditakuti kebanyakan orang itu karena gambar itu gambar produktif, artinya gambar berjalan. Oh iya. Yang membuat rumah jadi mahal, pengeluaran jadi tidak terduga itu karena gambar berjalan. Tidak direncanakan dulu ya. Kalau perencanaan itu fake, kita hitung itu saya kira juga bisa enteng, bisa ringan, bisa sesuai dengan angan-angan. Oh gitu. Jadi sementara saya tangkap perhitungan yang matang itu kita tidak menjadi boros ya. Iya. Tidak menjadi boros, yang notabene kalau boros belum tentu menambah performa dan kekuatan. Iya. Ya, jadi kalau bisa dengan harga 100, kenapa harus 190 begitu ya? Betul. Jadi, nah gini Mas Bilar, jadi sepengetahuan saya, nanti teman saya, saudara saya buat itu rumah sederhana saja, tidak banyak tekuan, tidak banyak variasi. Itu juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Mestinya bisa mengerjakan satu hari berapa? Biasanya itu termakan dari tenaga. Oh, tenaga ya? Ya, tenaganya bisa over. Oh, tenaganya bisa over. Tapi kalau kita sudah memiliki tenaga tukang maupun kernet tukang yang profesional, itu saya kira juga sangat membantu pengeluaran yang tidak terduga. Artinya benar-benar sudah matang terhitung.
Atau mungkin begini, jadi kadang-kadang dikala kita membuat rumah itu konsepnya tidak matang. Misalnya begini, Pak, saya pengen membuat rumah dengan asumsi misalnya 1 meter 1.500 kan gitu ya. Iya. Itu dapatnya seperti apa sih kan gitu ya? Iya. Gitu ya. Betul. Kalau 1 meter 2.000 itu dapatnya seperti apa? Iya, betul. Kalau sudah diputuskan 1 meter 1.500 ya nggak samanya kemana-mana kan? Betul. Kalau mahnya akhirnya iya dana yang direncanakan juga Iya. Jadi mengembang. dananya juga akhirnya over. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya, aku ingin buat rumah seperti apa sih? Oh, rumah sederhana. Berarti kalau rumah namanya minimalis ya tidak usah banyak variasi ya. Iya. Tidak banyak variasi juga tidak jelek loh. Tidak. Yang penting Jadi, satu bentuk rumahnya pas. sesuai dengan angan-angan. Terus gambar itu bukan gambar berjalan. Tidak berjalan. Itu yang bisa membuat penekanan biaya atau yang bisa kita hitung pasti pas itu ya itu. Ya. Jadi gini teman-teman, teman saya ini sebenarnya basicnya dulu bukan konstruksi ya, makelar sepeda motor dan mobil. Entah seperti apa bahwa perjalanan manusia itu mengalami satu dinamika romantika ya. Kemudian sekarang menjadi apa jenenge sama ini? Kuli aja Pak. Kuli tapi borong-borong perumahan dan rumah. Kecil-kecilan. Kenapa saya ketemui? Karena saya terinspirasi membuat rumah. Kenapa sih harus mahal, bisa diirit kayak ya? Contoh lagi tentang penggunaan bagesting. Ini kalau tukangnya bagus tidak bisa dipakai lagi. Iya, Itu termasuk penghematan ya. termasuk penghematan. Jadi tidak sekali bongkar terus akhirnya tidak bisa dipakai itu ya. Itu soalnya itu juga baik. Itu kalau tidak hemat juga banyak biaya. Rata-rata jadi begini, kesimpulan menurut pengamatan saya di lapangan itu kalau tidak ada arahan dari kita itu ya banyak sembrononya. Akhirnya Misalkan paku masih bisa dicabut untuk dipakai lagi, mereka mesti dibuang. Karena itu, mereka tidak peduli dengan kita, yang penting ada gitu aja. Tapi kalau itu kita arahkan, casting dilepas bisa dipakai, paku dilepas lagi pakai, itu saya kira juga sangat berpengaruh sekali untuk menekan penambahan biaya. Gitu. Berarti gini istilahnya, jadi gini, kita bicara tentang membuat rumah dengan budget pas-pasan ya. Iya. Kalau yang orang kaya no problem ya. Iya. Berarti satu, misalnya saya ingin buat rumah, saya harus belajar dulu. Oh, aku itu rumah seperti ini ya. Terus komunikasi ya. Betul. Komunikasi dengan tukang, Pak tukang, saya minta tolong buatkan rumah seperti ini, bagaimana biaya bisa dihemat. Misalnya tukang mengatakan begini, itu sudah kuat atau belum Pak? Iya. Kan gitu ya. Kadang-kadang tukang juga berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi kita tambah dengan pengetahuan. Hmm. Jadi misalkan tukangnya mengarahkan seperti ini, kita pelajari dulu sudah benar enggak ini. Kalau memang dia berdasarkan pengalaman sudah benar ya sudah oke. Oke. Jadi teman-teman mungkin begini ya. Ini namanya konstruksi, kalau kita bicara 2 hari tidak akan selesai. Minimal gini. Minimal saya ingin memotivasi teman-teman dan saudara, khususnya pasangan muda ya. Iya. Yang penting satu adalah niat. Kemudian kita harus optimis bahwa rumah bisa disiasati. Salah satu pertama sebelum harus belajar. Betul. Salah satu orang terjadi begini. Ini malah tukang. Jadi tukang itu membuat rumah dengan atap doro kepak. Doro kepak itu penjelasannya. Limas. Ada limas itu rumah yang gentengnya itu Berbentuk limas. Kalau yang atapnya 2 itu nek ngarani serotongan. Ada yang kalau di konstruksi namanya atap pelana. Ya. Atap pelana. Dikala membuat, jadi gini Pak, membuat atap, ketinggian atap itu ternyata itu harus betul-betul diperhitungkan. Jadi gini ceritanya, dikala membuat atap, rumahnya tuh panjangnya 13, lebarnya 8.
atapnya itu pendek sekali. Akhirnya rumah itu menjadi tidak pantas. Untungnya si yang punya rumah tidak tahu. Nah, padahal kalau rumah yang atap lana itu misalnya rumah 8 meter panjangnya ya, Iya. tingginya 2 meter 40 Ya, sekitar tuh sepertiga dari panjang. sepertiga dari panjang. Hati-hati. Jadi Idealnya. pertama kali orang melihat rumah itu kan performa eksterior ya. Rumah itu pantas enggak? Pantas tuh esek atau bagong atau tidak. Nah ini kemarin pernah terjadi begini. Ini kasus hampir di rumahnya anak saya. Jadi di kala itu saya mintanya tinggi gunungan. Ada yang katakan gewel. Ya. Rumahnya tuh panjangnya 8 meter 40. Saya mengatakan tingginya gunungan, tingginya gebel itu adalah 2 meter setengah. Setelah dipasang bata ringan, saya lihat dari jam, rumahnya nggak pantas kan, Pak. Akhirnya tukangnya itu benar sudah 250. Enggak Pak, ini saya buat 220. Loh kemana? Kok seperti itu? Ya nanti kalau ditambah ini kan jadi bukan itu. Itu Pak. Ya. Itu masalahnya itu menyangkut membentuk sudut. Gitu ya. Ya. Akhirnya saya suruh hitung. Loh betul. Akhirnya saya suruh meninggikan. Jadi sudah jadi bongkar. 2 hari bongkar dan pasang itu berapa uang yang kita Ya keluar? termasuk seperti ini ya, yang kalau tidak sesuai dengan perhitungan atau kita istilahnya melanggar dari hitungan ya seperti Mengulang-ulang akhirnya iya, budget. iya. Akhirnya menambah budget tidak terduga. Nah, yang kedua begini, ini pengalaman teman-teman, makanya harus belajar. Waktu saya membuat rumah ini tuh saya sudah ada semen tuh sekitar 50 sak. Baru dapat tembok berapa? Itu semen itu tinggal separuh. Akhirnya tukangnya tak celuk. Semennya kok sudah habis, hampir habis sih caranya. Ternyata tukang sudah menginstruksikan kulinya pacul, tidak ditakar teman-teman. Yang banyak kekeliruan di sini. Itu. Jadi Iya. rata-rata kalau sebelumnya kita tidak doktrin, kalau nanti harus ngaduknya seperti ini, campurannya seperti ini, ya seperti itu. Rata-rata dia tidak, istilahnya tidak mau rekoso, lereng ngitung dan lain sebagainya. Dan itu dengan semen yang banyak pun tidak jaminan kuat kalau udangnya ada rata ya. Artinya itu juga over lah. Semuanya over jelek. Boros, over semen, over malah tidak karu-karuan. Nah, akhirnya gini teman-teman. Setelah itu ditakar, belah semen yang tadi setelah kena bilang ada yang nambah tua, ada yang putih, berarti itu radukannya. Ngaduknya yang kurang. Pertanyaannya begini, misalnya kan kalau kita membangun rumah-rumah yang bagus itu kan SNI ya, standar nasional. Jika kita rumah sederhana kan bisa disiasati. Pertanyaannya begini, misalnya takaran itu dikurangi sedikit, kemudian ngaduknya rata, dibanding takaran standar tapi ngaduknya tidak rata, Lebih bagus yang kurang. agak dikurangi tapi aduannya rata, jadi kekuatannya merata. Jadi teman-teman, salah satu contoh ya, jadi semen banyak pun kalau over juga pecah. Ya. Misalnya pun sudah adukan SNI standar, kita tahu standarnya. Nah, untuk over itu Kalau cor itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Misalnya standar SNI tapi ngaduknya asal-asalan juga Iya, tidak bagus. tidak bagus, apalagi itu fatal ya. Kalau untuk di slope karena itu kan Betul, kekuatan. betul. Itu fatal, bisa menjadi pecah. Jadi kalau ada rumah pecah itu Sebenarnya bukan dari kekurangan bahannya, Ya. tapi bisa jadi aplikasi pengaduannya, pengerjaan pengaduannya yang kurang rata. itu sangat menyebabkan, Bisa. sangat berbahaya ya. Bisa. Oh. Berarti kalau memang rumah itu agak besar, indahnya misalnya ragu-ragu nyewa molen juga kan apa ya? Betul. Itu teman-teman, jadi seperti itu. Misalnya kan kurang sedikit dari SNI karena kita budget terbatas ya. Hal-hal yang penting itu diaduk sampai rata, itu lebih bagus ya. Nah, yang tidak penting mungkin bisa dikurangi sedikit, yang penting tidak kurang. Iya. Itu Pak. Dan masih banyak lagi ya. Yang jelas
beli kayu, beli apa itu harus cari informasi dulu dengan kualitas yang sama tapi bisa harga miring ya. Iya, Akhirnya kalau itu dikalkulasi hematnya lebih banyak ya. betul. Jangan karena wah ini karena kan kemarin begini, wah Pak ini pintu saya ini semua satu hampir 8 juta dan rumahnya belum selesai. Iya, Ya, kalau itu padahal kalau misalnya cukup 3 jutaan sudah bagus bisa untuk master. Itu teman-teman ya, salah satunya Pak ya. iya. Wah pengen lawang, pengen yang segini, yang tebel itu apa? Mencari informasi harga dengan kualitas yang sama, tapi Sama. harganya lebih murah. Nah, ini kalau memang uang banyak beda loh ya. Beda. Uang banyak itu berapa uang akan dibeli, kita membuat untuk kita yang dengan uang mencari-cari uang pas-pasannya. Sementara gitu Pak Bilar, nanti tolong saya dibantu saudara yang mau membuat rumah itu, tolong pas tidak repot saya diberitahu biar cita saya membuat rumah itu kesampaian. Jadi kita juga tahapnya terus belajar. Terus belajar. Ya, tentu masih ada yang kurang. Iya. Konstruksi itu tetap berkembang ya. Tetap berkembang. Jadi tidak bisa seperti dulu-dulu juga ya. Ya, Harus mengikuti perkembangan ya. betul. Otomatis perkembangan itu menjadi efisien dan efektif. Karena efisien itu dengan biaya dan tenaga sedikit, efektif itu tujuannya tercapai. Gitu teman-teman. Mungkin suatu saat kita lanjut Pak. Ya. Ya, Kalau ingin diteruskan tidak ada selesainya, masih banyak lagi. Kalau teman-teman suka, besok saya sambung hal-hal yang detail satu persatu saja, betul. item per item biar teman-teman paham. Mudah-mudahan video saya yang sederhana ini mampu mengedukasi. Yang jelas kita belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pak Bilar, terima Ya, kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.